Si bayi membuka mata emas. Sekali lihat, dia langsung tahu bahwa lukisan kuno yang dibawa orang tuanya untuk dijual sangat berharga. Namun, pedagang yang tidak tahu malu itu hanya mau membayar 1.000 yuan untuk membelinya. Keduanya berusaha membeli susu formula untuk bayi. Dalam keadaan terpaksa, mereka hanya bisa menjual lukisan itu. Namun, saat itu mereka mendengar suara di dalam kepala mereka. Jangan sekali-kali, ini adalah pedagang curang. Bisa merasakan karya asli Tang Ning. Sangat berharga. Bagaimana mungkin terlibat dalam semua ini? Keduanya terkejut dan menundukkan wajah. Setelah mencari dengan teliti, mereka baru menyadari. Mereka bahkan bisa mendengar suara hati putri mereka yang berusia 1 tahun. Dan putri mereka mengaku sebagai reinkarnasi dari pemimpin Tianji. Untuk memastikan kebenaran suara hati itu, keduanya segera memutuskan untuk menguji si bos. Bagaimana pertimbangannya? Lukisan kalian ini di luar pun tidak ada nilainya 100 yuan. Saya memberi kalian 1.000 yuan sudah merupakan harga tinggi. Karya asli Tang Ning di tempatmu hanya bernilai 1.000 yuan. Jika bos melakukan ini, bagaimana kami bisa bernegosiasi? Si tua salah mengira bahwa pemuda itu adalah seorang ahli. Jadi, dia segera menaikkan harga menjadi 5 juta. Dia hanya berharap agar dia tidak membocorkan masalah harga yang kacau sebelumnya. Khawatir sia-sia. Ternyata orang tuaku paham tentang ini. Namun, itu juga wajar. Lagi pula, ibuku berasal dari keluarga kaya. Tentu saja memiliki wawasan. Harga yang ditawarkan bos kali ini cukup dipaksakan. Sekitar 10% lebih tinggi dari nilai pasar. Jika berani mengganggu orang tua saya lagi, pemimpin ini tidak akan memaafkanmu. Keduanya sepakat bahwa ini adalah harga yang wajar. Maka mereka menjual lukisan itu kepada bos. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, si bayi kembali memberitahu mereka. Bos yang tidak mengenali barang, melemparkan sebuah cangkir baja bernilai 10 juta. Dibuang ke sudut. Maka wanita itu segera mengerti. Suami, saya rasa cangkir itu cukup bagus. Beli saja untuk dijadikan dekorasi. Kamu buta. Nona ini, selera yang sangat baik. Ini adalah barang terbaik di toko kami. Berkualitas tinggi. Bos, jangan main-main dengan ini. Jika ini benar, kenapa kamu meletakkannya di sudut? Saya tidak akan membuang waktu lagi. Istri saya suka cangkir ini. Berikan kepada saya. Kita bisa berinteraksi dengan baik di masa depan. Akan datang lagi untuk melihatmu. Hanya sebuah cangkir rusak. Tidak juga tidak masalah. Nona, mari kita pergi. Saya akan memberikannya padamu sekarang. Kemasi. Orang ini bisa mengeluarkan barang asli dari dinasti Tang. Mungkin ada harta yang lebih baik. Bagaimanapun juga, cangkir ini, saya hanya membelinya seharga 30. Jika harus memberi, ya sudah. Silakan ambil. Selamat jalan, kalian berdua. Sampai jumpa lagi. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Cangkir baja itu ternyata asli. Begitu mudahnya terjual. Benar-benar pasti. Totalnya 3.000 yuan. Ditambah dengan 5 juta yang telah dibelanjakan sebelumnya. Di dalam rekening bank kami, ada total 40 juta. Saya sudah bilang, hidup kami akan semakin baik. Ini semua berkat kamu dan Suan-Suan. Dengan kalian berdua, adalah berkah seumur hidupku. Bercanda, aku adalah pemimpin Tianjin Pavilion. Nilai tertinggi, segala hal di dunia ini, semua ada dalam pikiranku. Dengan aku sebagai putriku, kalian bisa tertawa diam-diam. Dan Yin Yang sejalan dengan 5 elemen. Harimau kecil yang sudah punya modal. Keesokan harinya membawa seluruh keluarga datang ke lelang Yuan untuk mengungkapkan. Tak disangka baru sampai sini, langsung bertemu dengan yang mengusir wanita dari rumah. Adik yang licik. Begitu dia melihat wanita, dia mulai mengejek dengan dingin. Mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang miskin. Tidak mengerti apa-apa. Bahkan datang ke pasar judi. Tapi wanita itu belum sempat marah. Bayi kecil itu sudah sangat marah. Membuatku sangat marah, sangat marah. Bahkan menghina seperti ini. Ibuku dari Tianjin. Tunggu saja. Tunggu aku membimbing ayah. Mendapatkan yuan yang bernilai 500 juta. Saya ingin kamu terlihat baik. Kakak, kenapa kamu tertawa? Lagu Wan Wan. Bukankah kamu selalu merasa, suamiku yang aku cari adalah orang yang tidak berguna? Jadi hari ini, apakah kamu berani bersaing denganku? Bersaing dalam hal apa? Kita bersaing dalam judi batu. Kamu sebagai putri dari grup Song, nona besar saat ini, pasti sangat memahami judi batu. Harusnya sangat berpengalaman. Jadi, saya ingin kamu bersaing dengan suami saya. Lihat siapa yang memilih batu permata. Katakan dengan keras bahwa kamu Song Qianqian. Kamu membuat saya bersaing dengan seorang pelayan. Bagaimana? Tidak berani bersaing lagi? Tidak berani. Katakan dengan keras bahwa kamu Song Qianqian. Karena kamu mencari mati. Maka jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Namun membantu berjudi tidak ada artinya. Tambahkan sedikit taruhan. Hadiah macam apa? Jika kalian kalah, kalian berdua harus keluar dari Jiangzheng.
Jika ada urusan, tidak boleh kembali. Dan juga, kamu harus di depan semua orang, berlutut dan mengakui kesalahan di hadapan saya. Katakan dengan keras bahwa kamu Song Qianqian tidak sebanding dengan saya. Qianqian, bagaimana? Tidak berani lagi. Jika berjudi, berjudi saja. Namun kamu harus ada taruhan. Saya juga ingin hadiah. Jika suami saya menang, saya tidak ingin kamu meninggalkan Jiangjeng. Tapi, kamu harus di depan semua orang. Berikan saya 3 kali sujud, dan berteriak 3 kali. Kamu Song Wanwan hanyalah anak liar yang diambil oleh keluarga Song saya, kan? Apa? Jika tidak berani bertaruh, ya sudah. Aku tidak akan mencuri bunganya. Siapa bilang saya tidak berani bersaing? Baiklah, semua orang yang hadir, tolong jadi saksi. Xiangyang, ada hubungan dengan orang ini. Qianqian, apakah kamu terlalu terburu-buru? Saya tidak mengerti tentang taruhan. Jika kita kalah, benar-benar harus meninggalkan Jiangjeng. Jika kita terus-menerus mengalah, hanya akan membuat Song Wanwan merasa malu. Dan juga, sebelum hasilnya keluar, suara yang keluar juga belum tentu. Benar, harus seperti ini. Menekan dengan keras kesombongan teh hijau. Apa inti dari buku ini? Perjanjian taruhan yang lalu. Kalian hanya perlu tenang saja. Hanya saja, bagaimana saya harus mengingatkan orang tua saya? Batu manakah yang berisi batu lainnya? Suami, waktu mendesak. Mari kita lompat batu dulu. Baiklah, ayo cepat pergi. Wanwan, apakah perjanjian taruhan ini terlalu besar? Jika kalah, iya, taruhan batu paling berbahaya. Murni tergantung keberuntungan. Siapa yang bilang ini tergantung keberuntungan? Memilih batu mentah juga ada tekniknya. Ketika saya baru menjabat sebagai manajer umum, saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang master. Master ini pernah menciptakan 10 batu mentah. Master ini bisa menangani 6 batu mentah selama dia ada. Jangan bilang suami sampah Song Qianqian. Meskipun dia sendiri Song Qianqian yang tampil, itu juga pasti akan mati. Waktu terakhir, dia seharusnya segera tiba. Manajer umum Song. Dengar-dengar kamu, tadi baru saja membuat taruhan dengan seseorang. Benar, bagaimana saya harus mengingatkan orang tua? Kali ini saya harus merepotkanmu. Tenang saja, urusan ini serahkan padaku. Menjamin akan membuatmu mendapatkannya kembali. Lagu Qianqian, tunggu saja kematianmu. Suami, apa pendapatmu tentang batu mentah ini? Umumnya, semakin tinggi harganya, semakin mungkin bisa menghasilkan perjalanan giok. Jangan sekali-kali, ini hanyalah batu. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Batu ini seharga 3 juta. Apa bedanya dengan melempar batu ke air? Menurut saya, batu ini tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi? Ya, ayahku yang konyol dan tampan. Tidak mungkin dia benar-benar memiliki bakat dalam batu giok, kan? Bisa dirasakan hanya dengan intuisi. Tidak heran dia adalah ayah di genre ini. Jadi, ada begitu banyak barang di sini. Bagaimana kita harus memilih? Tadi, berdasarkan perhitungan saya, batu permata Imperial Jade itu terletak di arah timur. Jika kita melihat batu itu, saya bisa mengandalkan gua untuk menarik perhatian ibu. Bukankah itu cara untuk membuat mereka pergi? Qianqian, di sana ada banyak batu mentah. Mari kita pergi lihat. Tidak mungkin. Ayahku benar-benar jenius luar biasa. Indra keenam, ternyata bisa sama dengan seni ramalanku. Ini semua adalah batu mentah terburuk, termasuk dalam kategori limbah. Pada dasarnya tidak mungkin menghasilkan jade. Limbah, di dalamnya penuh dengan harta. Batu itu standar 1001 ditambah 9. Artinya, bernilai 500 juta jade imperial. Batu itu 300. Kualitas jade juga sangat tinggi. Dan batu itu 600. Menurut saya, beberapa batu ini sudah cukup. Bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Meskipun tidak terbuka, tidak ada pengaruhnya. Jika kamu bilang, ayahku benar-benar jenius tanpa diragukan. Lagu Qianqian, ini adalah batu mentah yang kamu pilih. Apakah ada masalah? Memilih batu mentah. Pertama lihat bentuknya. Kedua lihat kualitasnya. Ketiga lihat retakannya. Batu-batu ini beraneka ragam, penuh dengan retakan. Benar-benar limbah. Tidak ada perbedaan dengan batu yang layak. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak layak disebutkan. Lagu Qianqian, ini suamimu yang jenius, ya? Yang baru saja dipilih semua adalah barang sampah. Ternyata sampah, memang sampah. Seorang pelayan tahu apa? Mengira yang murah itu baik. Benar-benar mengira sedang berbelanja di pasar sayur.
Sekumpulan batu pecah. Jumlahnya bahkan tidak sampai 3.000. Kita sering bersama. Hanya 3 juta. Uang jaminan ini. Masih belum tahu dari mana asalnya. Siapa yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli batu mentah? Masih bermimpi seperti gadis kecil. Kaya dalam semalam. Sungguh memalukan. Lagu Kian-Kian. Kamu pasti kalah. Jika kamu mengaku kalah sekarang, katakan kamu adalah. Bahkan tidak sebanding dengan 1 jariku. Katakan suamimu adalah sampah. Aku masih bisa memaafkanmu. Bagaimana? Batu saja belum dibuka. Lagu Wan-Wan. Kamu mengatakan hal-hal ini. Apakah ini terlalu cepat? Apakah ini perlu dibuka? Hasilnya sudah sangat jelas. Kenapa tidak dibuka? Uangnya sudah dikeluarkan. Atau katakan, kamu khawatir kalah dariku. Kalah darimu. Apa otakmu sudah rusak? Lalu bagaimana dengan aku? Biarkan kamu mati dengan jelas. Mulai. Bagian pertama ini sudah dipotong. Jenis kaca yang sangat baik. Ini sendiri dan kakak ipar. Nilainya setidaknya 5 juta. Pemisahan batu selesai. Total 6 buah. 4 bagian terpisah. Perkiraan harga bahan baku. 37 juta. 6 batu ini. 4 bagian terpisah. Peluangnya sangat tinggi. Orang ini adalah seorang ahli. Bukankah ini omong kosong? Konsultan yang diundang oleh grup Song. Bisa ada perbedaan. Sepertinya, hanya dengan beberapa limbah dari Song Qianqian. Ingin memenangkan taruhan. Hampir tidak mungkin terjadi. Hari ini aku akan membuat semua orang melihat dengan baik. Putri kandungmu ini tidak bisa mengalahkanku, seorang anak angkat. Dengan 1 jari, bisa membuat orang tua Song Minghui tahu. Akulah yang paling cocok untuk grup Song. Penerus yang paling cocok. Lagu Qianqian, kamu kalah. Sekarang segera merangkak keluar dengan berlutut. Selamanya pergi dari Jiangche. Jika aku tidak salah ingat, sepertinya batuku belum dibuka. Hanya dengan 3 batu rusak ini, bagaimana bisa dibuka? Kamu pasti kalah. Guru, tolong buka juga 3 batu ini. 3 limbah ini, sama sekali tidak perlu dibuka. Aku sudah bilang, batu-batu ini, orang-orang di tepi jalan tidak ada yang mengambilnya. Bagaimana? Kamu masih bermimpi bisa membuka giok. Meskipun itu hanya limbah. Setidaknya itu dibeli dengan uang. Menguasai. Tolong bantu saya untuk membukanya sebentar. Baiklah. Yang pertama tidak kalah. Saya sudah bilang, limbah seperti ini tidak perlu dibuka. Itu benar-benar membuang-buang waktu. Saya pikir Song Qianqian punya sedikit kemampuan. Meninggalkan hasil seperti ini. Sungguh mengecewakan. Di mana ada begitu banyak orang jenius. Seperti di tempat sampah. Tidak mungkin bisa membuka giok. Seorang pelayan. Siapa yang mengerti tentang batu giok? Song Yanhui memiliki seorang putri seperti ini. Memang membuat kepala pusing. Nasib buruk bagi keluarga. Lagu Qianqian. Setidaknya kamu adalah putri sulung dari keluarga Song. Bagaimana bisa percaya begitu saja? Seorang pelayan bisa jadi jenius batu giok. Sungguh tidak bisa diselamatkan. Memalukan keluarga kami, Song. Hari ini, saya akan mewakili ayah untuk mengumumkan kepada semua orang. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga kami, Song. Dikeluarkan sepenuhnya dari keluarga Song. Pengrajin ini, sungguh sangat mematikan. Di mana bisa membuka batu seperti ini? Gioknya ada di paling kiri. Potonglah mengikuti tengahnya. Maka kamu bisa melihatnya. Menguasai. Tolong bantu saya memotong batu ini. Putuskan sedikit. Lagu Qianqian. Batu milikmu ini, meskipun dipotong bagaimanapun, tidak akan mengubah fakta yang sudah ditentukan untukmu. Menguasai. Potong sedikit.